Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurgito dengan NIM 220590304023. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi siklus hidup proyek. Baik, untuk poin-poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai tahapan atau siklus hidup proyek. Terdapat beberapa tahapan, di mana tahap pertama yaitu tahap konsepsi, yang kedua ada tahap perencanaan, untuk tahap ketiga yaitu tahap eksekusi, dan tahap yang terakhir yaitu tahap operasi. Untuk pengertian siklus hidup proyek itu sendiri merupakan tahap-tahap perkembangan proyek dari awal gagasan hingga proyek dinyatakan selesai. Adapun tiap tahap memiliki pola-pola tertentu. Untuk tahap-tahap siklus hidup proyek, yang pertama tahapan konsepsi. Tahap konsepsi itu sendiri dibedakan menjadi dua bagian, yaitu inisialisasi proyek, yang merupakan tahap munculnya ide tentang proyek yang dimulai dari penemuan masalah. Yang kedua yaitu kelayakan proyek, di mana proses investigasi tahap masalah dan pengembangan solusi secara lebih detail untuk dilihat sejauh mana solusi memberikan manfaat yang lebih besar dari pengorbanan atau biaya. Untuk lebih jelasnya, tahap konsepsi memiliki beberapa tahapan di dalamnya, yaitu proposal proyek. Pada tahap konsepsi, memunculkan request for proposal atau disingkat dengan RFP yang memuat tujuan proyek, lingkup proyek, spesifikasi performa, batasan ongkos dan jadwal, kebutuhan data, jenis kontrak. RFP dibuat berdasarkan permintaan user. Yang kedua ada pemilihan proposal proyek. Untuk pemilihan proposal proyek, yang masuk selanjutnya akan dievaluasi untuk penyeleksian. Kemudian ada yang ketiga yaitu negosiasi kontrak. Negosiasi ini merupakan negosiasi antara pemilik proyek atau user dengan calon kontraktor yang terpilih, dimaksudkan untuk menyamankan posisi kedua belah pihak dalam masalah-masalah utama, khususnya masalah teknis dan persetujuan dalam hal waktu, jadwal, dan kualitas. Yang kedua ada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, yang pada poin pertamanya itu penyiapan rencana proyek secara detail. Isi rencana proyek biasanya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada jadwal pekerjaan, kemudian anggaran dan sistem pengendalian biaya, kemudian work breakdown struktur atau WBS secara rinci, bagian-bagian beresiko tinggi dan sulit, serta rencana antisipatif untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi. Kemudian rencana sumber daya manusia dan penggunaannya. Untuk selanjutnya rencana pengujian hasil proyek, rencana dokumentasi, rencana peninjauan pekerjaan, dan rencana pelaksanaan hasil proyek. Kemudian tahap kedua yaitu penentuan spesifikasi proyek secara rinci. Spesifikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu spesifikasi kebutuhan user. Spesifikasi ini akan berhubungan dengan hasil yang diinginkan oleh user secara umum. Spesifikasi kebutuhan user akan menentukan apakah hasil proyek dapat diterima atau tidak. Kemudian untuk penentuan spesifikasi proyek secara rinci yang kedua yaitu spesifikasi kebutuhan proyek. Spesifikasi kebutuhan proyek merupakan terjemahan teknis dari kebutuhan user. Terjemahan ini bisa dalam bentuk ukuran, kapasitas, kecepatan, dan lain sebagainya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tahapan yang ketiga, yaitu tahap eksekusi, di mana tahap eksekusi ini
mencakup pekerjaan seperti desain, di mana desain dalam tahap ini spesifikasi diterjemahkan ke dalam market, diagram atau skema. Yang kemudian pada tahap pengadaan. Tahap ini dilakukan untuk menyiapkan material dan fasilitas-fasilitas pendukung. Kemudian tahap produksi. Setelah fasilitas dan bahan tersedia, maka dilakukan pelaksanaan produksi, berikut pengawasan dan pengendalian sumber daya yang digunakan sebagai proses report. Yang keempat yaitu ada implementasi. Pada tahap ini dilakukan penyerahan hasil akhir proyek. Penyerahan dapat disertai dengan training untuk user. Yang keempat yaitu tahap terakhir pada siklus hidup proyek, yaitu tahap operasi. Setelah hasil proyek diserahkan ke user, maka proses dianggap selesai. Keterlibatan kontraktor dianggap telah selesai dan user mulai mengoperasikan hasil proyek tersebut. Baik demikian presentasi singkat yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.